Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang jenis-jenis usaha dalam bidang ekonomi. Kegiatan ekonomi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia sangat beragam, seperti kebutuhan tempat tinggal, pakaian, makanan, kesehatan, pendidikan, dan sarana komunikasi serta hiburan. Kebutuhan manusia yang beragam menyebabkan beragam pula kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, jenis-jenis usaha yang dilakukan masyarakat ini dibagi menjadi beberapa, yaitu meliputi kegiatan agraris, industri, dan perdagangan. Teman-teman pernah mendengar kata agraris? Nah, biasanya tuh disebut ya, Indonesia adalah negara agraris. Apa sih itu agraris? Jadi, agraris adalah nama lain dari pertanian. Usaha yang menggunakan tanah dalam kegiatannya disebut usaha agraris. Contohnya seperti usaha pertanian, perkebunan, peternakan, dan kehutanan. Hasil usaha agraris antara lain berupa beras, sayur-sayuran, buah-buahan, teh, kopi, kelapa, daging, susu, dan kayu, serta masih banyak yang lainnya ya. Nah, hasil usaha dari usaha agraris ini biasanya dimanfaatkan secara langsung oleh masyarakat untuk diolah kembali menjadi bahan baku industri. Selanjutnya adalah jenis usaha industri. Kegiatan industri adalah kegiatan untuk menambah nilai guna bahan mentah atau bahan baku menjadi bahan jadi. Bahan baku adalah bahan yang akan diolah, sedangkan bahan jadi adalah barang hasil olahan. Misalkan, kayu merupakan bahan baku industri mebel. Barang jadi dari industri mebel tersebut antara lain ialah meja, kursi, rak, dan lemari. Contoh lain adalah pabrik ban yang memperoleh bahan baku dari perkebunan karet. Pabrik tersebut mengelola karet menjadi ban sepeda motor, mobil, ataupun truk. Kegiatan industri bisa dilakukan secara sederhana di rumah atau biasa disebut home industry, dan bisa dilakukan secara besar-besaran di pabrik. Selanjutnya adalah jenis usaha perdagangan. Usaha perdagangan merupakan kegiatan membeli dan menjual suatu barang atau jasa. Orang yang melakukan usaha perdagangan disebut pedagang. Usaha perdagangan biasanya dikategorikan ke dalam dua jenis, yaitu usaha perdagangan barang dan perdagangan jasa. Perdagangan barang adalah usaha jual beli benda-benda seperti makanan, pakaian, tanah, rumah, kendaraan, elektronik, dan perlengkapan serta perabotan rumah lainnya. Perdagangan barang dilakukan oleh pedagang eceran, pedagang besar, pedagang grosir, ataupun agen. Para pedagang tersebut membeli barang untuk dijual kembali kepada orang lain. Perdagangan jasa berbeda dengan barang. Wujud jasa tidak dapat dilihat namun dapat dirasakan manfaatnya. Jasa yang diperdagangkan di masyarakat antara lain adalah jasa angkutan umum dan transportasi, dilakukan oleh sopir dan perusahaan angkutan barang. Yang kedua adalah jasa keamanan yang dilakukan oleh petugas keamanan. Selanjutnya adalah jasa kesehatan yang dilakukan oleh dokter, bidan, perawat, dan psikiater. Kemudian adalah jasa pendidikan yang dilakukan oleh guru, dosen, dan pengajar les atau bimbingan belajar. Nah, sekarang kita masuk
ke materi kedua, yaitu pengelolaan usaha masyarakat. Suatu kegiatan usaha harus dikelola dengan baik agar dapat memberikan hasil yang maksimal. Kegiatan usaha di masyarakat dapat dikelola secara perseorangan atau kelompok. Usaha perseorangan. Usaha perseorangan adalah usaha yang dimiliki oleh satu orang. Pemilik usaha bisa menjadi pengelola usaha. Contoh usaha perseorangan antara lain ialah petani, peternak ayam, penjahit baju, pemilik warung kelontong, pedagang keliling, sopir, dan lain-lain. Usaha kelompok. Usaha kelompok adalah usaha yang dimiliki atau dikelola oleh lebih dari satu orang. Contoh usaha kelompok antara lain ialah CV, firma, PT, dan koperasi. Berikut kita akan bahas mengenai CV, firma, PT, dan koperasi dengan lebih detail lagi. CV. CV didirikan oleh beberapa orang, ada yang menjadi anggota aktif, ada juga yang menjadi anggota pasif. Anggota aktif adalah anggota yang menanamkan modal sekaligus menjalankan kegiatan usaha. Anggota pasif adalah anggota yang hanya menanamkan modal saja. Selanjutnya adalah firma. Firma adalah usaha yang didirikan dua orang atau lebih dan dijalankan bersama-sama oleh anggotanya. Firma biasanya bergerak di bidang layanan konsultasi hukum dan keuangan. PT. PT adalah perusahaan yang didirikan oleh dua orang atau lebih dengan modal yang biasanya berasal dari penjualan saham. Saham adalah surat berharga yang menjadi bukti kepemilikan perusahaan. Contoh PT, PT Pupuk Kaltim dan PT Badak, serta banyak PT-PT kecil lainnya di Kota Bontang seperti KNE, Yum, Pamah, dan lain-lain. Koperasi. Koperasi merupakan bentuk usaha bersama yang beranggotakan perorangan atau badan hukum atas dasar asas kekeluargaan. Modal koperasi berasal dari simpanan pokok dan simpanan wajib anggotanya. Koperasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan ikut membangun sistem perekonomian nasional. Pemegang kekuasaan tertinggi koperasi adalah rapat anggota yang diadakan paling sedikit sekali dalam setahun. Koperasi ini ada yang menjual barang dan ada yang menawarkan jasa. Contoh koperasi yang menjual barang adalah koperasi PKT di area Gor PKT ya, dekatnya Gor PKT. Kemudian ada koperasi sekolah. Terus contoh koperasi yang menyediakan jasa adalah koperasi Sidoarjo ya, di dekat Pasar Citramas itu, yang menyediakan jasa simpan pinjam. Nah teman-teman, demikian tadi penjelasan dari Bu Arum. Semoga kalian bisa memahami video ini dengan baik. Selanjutnya adalah mengerjakan tugas. Silakan tugasnya dikerjakan ya teman-teman, halaman 9 dan 12 di buku enrichment. Untuk halaman 9 silakan tabelnya dilengkapi ya, dicari pekerjaan, kegiatan ekonomi yang dilakukan, dan jenis usahanya, maksudnya bergerak dalam bidang apa. Lalu diisi pertanyaan 2 nomor di bawahnya. Untuk halaman 12 di situ ada latihan soal 1 sampai 10. Silakan teman-teman mengerjakan ya. Dan ada tabel kata sulit. Jadi dari bacaan di depannya kalian mencarilah kata-kata sulit yang tidak pernah kalian dengar. Lalu silakan dicari artinya di kamus atau Google. Oke teman-teman, itu saja tugasnya. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.